Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sunil Gupta. Kelompok kami yang beranggota, saya Nida Salsabila Fali, Saya Dela Sukmarayu. Saya Mandawi Breni. Saya Ricky Alfiansyah. Saya Setiasa. Pengertian, Sunil Gupta adalah nama yang relatif umum, jadi sulit untuk menentukan dengan tepat siapa atau apa yang Anda dimaksud tanpa konteks tambahan. Namun ada beberapa orang terkenal yang menggunakan nama Sunil Gupta. Sunil Gupta, seorang fotografer India yang lahir di New Delhi pada tahun 1953. Ia dikenal karena karyanya yang mengeksplorasi isu-isu identitas, gender, dan seksualitas baik di India maupun di Inggris. Sunil Gupta seorang profesor manajemen di Harvard Business School yang berspesialisasi dalam bidang strategis dan kewirausahaan. Sunil Gupta, mantan eksekutif di Cisco System, tempat dia bekerja selama dari 20 tahun dalam berbagai peran kepemimpinan. Jika Anda memberikan lebih banyak konteks atau informasi tentang Sunil Gupta yang Anda tanyakan, saya mungkin dapat memberikan jawaban yang lebih spesifik. perubahan pemasaran yang mengakibatkan revolusi digital. Sunil Gupta adalah seorang profesor di Harvard Business School dan mempelajari perubahan yang terjadi dalam pemasaran sebagai akibat dari revolusi digital. Perubahan dalam cara konsumen berinteraksi dengan merek, peningkatan dalam penggunaan data, dan memungkinkan merek untuk memahami lebih berekspektasi dan perilaku konsumen. Revolusi digital memungkinkan mereka untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi konsumen, memberi produk secara online dengan mudah, dan menjual produk mereka melalui berbagai platform digital. Menghargai pelanggan. Kita mulai mendefinisikan nilai pelanggan pada perusahaan sebagai jumlah yang diharapkan dari pendapatan masa depan yang didiskonkan berdasarkan asumsi untuk tingkatkan revenue dan laba batas. Kami menunjukkan hubungan yang erat antara nilai pelanggan dan nilai pasar untuk capital on Amerika dan X-Trend dan membandingkan dampak relatif dari peningkatan retensi, margin, and biaya akuisisi. Perkenalan, akhir-akhir ada banyak panggilan untuk membuat pemasaran akuntabel, terukur produktivitas, dan metrik pemasaran yang lebih baik. Akuntansi tradisional berfokus pada pengukuran aset berwujud dan hasilnya data yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Selain itu, gelembung.com telah post-hoc dikaitkan dengan penggunaan terlalu banyak pemasaran, yaitu anggaran iklan yang besar dan ketergantungan pada meragukan metrik. Konsep nilai seumur hidup pelanggan yang merupakan aliran pendapatan masa depan yang didiskonkan berdasarkan pada akuisisi, retensi, dan proyeksi ekspansi dan biaya yang terkait. Menilai bisnis dengan pertumbuhan tinggi. Metode keuangan tradisional mengalami kesulitan mengevaluasi bisnis ini untuk menggunakan rasio P atau E untuk sebuah perusahaan yang tidak memiliki atau E negatif, dan pendekatan defisi untuk memiliki negatif mengalir ini terbukti selama puncak gelembung.com. Ketika banyak inovasi metode penilaian muncul adalah jumlah pelanggan atau bola mata. Penelitian akademik di bidang akuntansi juga memberikan validasi. Kedua, penyimpanan yang signifikan ada dalam jangka pendek adalah nilai dari variabel dependen. Dalam studi ini cenderungan berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, yang mungkin mengubah kesimpulan tentang nilai pelanggan.
Suasana saat ini di Wall Street menunjukkan bahwa metrik berbasis pelanggan tidak relevan untuk penilaian perusahaan, tetapi sebenarnya bisa menyesatkan. Premis dari pendekatan penilaian yang berdasarkan pelanggan adalah sederhana. Ketiga, Kim Mahajan dan Srivastava 1995 menggunakan metode arus kas terdiskon untuk mengestimasi nilai untuk bisnis di industri komunikasi seluler. Pekerja kami berbeda dari pendekatan mereka dari berbagai cara-cara penting. Selanjutnya, mengelola nilai pelanggan. Analisis kami menunjukkan bahwa nilai pelanggan memberikan proyeksi yang lebih baik untuk nilai perusahaan, memerlukan input yang lebih rinci daripada metode penelitian tradisional. Pada bagian ini, kita berfokus pada dua aspek, yaitu bagaimana perubahan biaya perolehan dan kepentingan relatif retensi pelanggan. Komponen kunci dari fungsi pemasaran adalah tingkat diskon atau biaya modal. Hal ini konsisten dengan fakta bahwa modal yang melewati cukup baik. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang kita mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.